Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ranu Fadila dengan NIM 248882011 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan tugas mengenai mata kuliah retorika, dan tema kali ini yang saya bahas yaitu mengenai isu lingkungan. Dan contoh yang saya ambil umum terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai permasalahan yang umum terjadi di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai pencemaran sampah. Pada umumnya, sampah dapat kita temui dalam lingkungan sekitar. Contohnya seperti di dalam lingkungan sekolah, tempat wisata, lingkungan sekitar rumah, maupun lingkungan yang ada di fasilitas umum. Mungkin sampah terlihat sebagai persoalan yang sangat sederhana, tapi pencemaran sampah sebenarnya memiliki dampak yang sangat besar bagi kelangsungan dalam kehidupan, baik dalam lingkungan, kesehatan, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai pencemaran lingkungan, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu mengenai lingkungan. Lingkungan merupakan tempat kita hidup, berkembang, dan tumbuh. Lingkungan yang bersih akan memberikan rasa nyaman, membantu kita menjaga kesehatan, serta mendukung dalam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya. Sebaliknya, jika lingkungan yang dipenuhi dengan sampah akan menimbulkan berbagai permasalahan yang merugikan semua pihak, baik dari sisi makhluk hidup yaitu manusia maupun hewan dan tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, pencemaran sampah terjadi ketika sisa limbah atau sisa dari kegiatan manusia yang dibuang secara sembarangan, sehingga mencemari air, tanah, udara. Sampah tersebut biasanya terdiri dari sampah non-organik, yaitu seperti kertas maupun daun. Kemudian ada sampah anorganik yang terdiri dari styrofoam, plastik, kaca, maupun besi dan kaleng. Sayang sekali, masyarakat belum memiliki kesadaran dalam mengelola sampah menjadi lebih baik agar mengurangi pencemaran sampah atau limbah sampah dalam lingkungan. Faktor yang menyebabkan pencemaran sampah diantaranya itu meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat yang dalam jumlah volume yang terus bertambah setiap harinya. Jika sampah tidak dikelola dengan baik dan benar, menyebabkan saluran air tersumbat sehingga memicu terjadinya bencana banjir. Sampah yang menumpuk juga menimbulkan bau yang tidak sedap, juga menjadi salah satu tempat berkembang biaknya seperti hewan nyamuk, tikus, maupun serangga lainnya yang menyebabkan terjadinya penyakit secara cepat, yaitu contohnya penyakit kulit. Selain itu, sampah yang berasal dari laut dapat membahayakan kehidupan hewan karena sering kali tertelan oleh mereka dan menjerat tubuh mereka. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya masalah kebersihan, tetapi juga masalah kesehatan, ekonomi, maupun kelestarian lingkungan
dapat menjadi terhambat jika pencemaran sampah tidak dikelola dengan baik dan benar. Dari pencemaran sampah tersebut, bayangkan saja jika apabila setiap hari kita harus tinggal di dalam lingkungan yang dipenuhi oleh tumpukan sampah, menghirup udara yang tidak segar, melihat sungai yang seharusnya jernih menjadi kotor atau keruh dikarenakan oleh tumpukan sampah, atau menyaksikan hewan secara langsung mati karena disebabkan oleh pencemaran lingkungan, yaitu disebabkan oleh sampah. Yang lebih memprihatinkan lagi, jika generasi yang akan mendatang mungkin akan mewarisi lingkungan yang rusak atau kotor apabila kita terus bersikap tak acuh terhadap lingkungan. Tentu tidak ada seorang pun yang ingin tinggal di dalam lingkungan yang kotor maupun tercemar tersebut yang disebabkan oleh pencemaran sampah. Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan harus dimulai dari dalam diri seseorang. Tidak hanya masyarakat sekitar, para ahli lingkungan, tenaga kesehatan, serta berbagai lembaga pemerintahan dan organisasi lingkungan juga terus meningkatkan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Mereka mendorong masyarakat untuk melakukan prinsip 3R, yaitu reduce, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, reuse, menggunakan kembali barang yang masih dapat atau layak digunakan kembali, recycle, mendaur ulang sampah menjadi barang yang dapat dimanfaatkan kembali. Langkah tersebut telah terbukti menjadi salah satu cara efektif untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan atau akhir maupun di lingkungan sekitar yang dapat mencemari lingkungan. Harusnya sebagai masyarakat kita juga memiliki tanggung jawab untuk ikut berkolaborasi menjaga kebersihan lingkungan. Hal-hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan kantong plastik, memilah dan memilih sampah organik dan anorganik, serta mengikuti kegiatan kerja bakti yang dapat memberikan dampak positif apabila dilakukan secara konsisten. Perubahan tersebut selalu diawali oleh kebiasaan kecil yang dilakukan oleh banyak orang, yang dapat membantu seorang mengubah kebiasaan buruk untuk mencemari lingkungan menjadi menjaga lingkungan. Kita memiliki tanggung jawab dalam diri kita sendiri. Adapun pendidikan lingkungan juga memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran masyarakat sejak usia dini. Seperti sekolah, keluarga, maupun lingkungan sekitar juga perlu bekerja sama untuk menanamkan kebiasaan hidup bersih dan peduli terhadap lingkungan. Dengan demikian, generasi muda yang akan datang akan tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab untuk melestarikan atau menjaga lingkungan. Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tidak tercemar oleh sampah, marilah kita mulai menjaga lingkungan dimulai dari diri kita sendiri. Jangan menunggu perintah atau aba-aba yang diberikan oleh orang lain untuk berubah terlebih dahulu. Jadikan kebersihan sebagai bagian dari kebiasaan kita sehari-hari. Dengan lingkungan yang bersih, tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga mewariskan bumi yang lebih baik bagi generasi berikutnya yang akan mendatang. Maka marilah kita mulai menjaga lingkungan dari diri kita sendiri. Jangan menunggu aba-aba atau perintah yang diberikan oleh orang lain untuk berubah terlebih dahulu untuk menjaga lingkungan. Jadikanlah kebersihan sebagai bagian dari kebiasaan kita sehari-hari.
Dengan lingkungan yang bersih, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga mewariskan bumi yang lebih baik bagi generasi yang akan mendatang berikutnya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata dan kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.